Berjumpa lagi dengan saya Ibu Kinkin Puput Kinanti dalam mata kuliah Pragmatik dan Wacana. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi pragmatik dan sejarah pragmatik. Untuk sesi kedua ini kita akan belajar mengenai pengertian dari tuturan, yaitu tuturan itu merupakan salah satu atau bagian terpenting dalam pragmatik. Baik, sebelum kita membicarakan mengenai makna tuturan, kita coba lagi untuk memahami 3 istilah yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure. Ya, minggu lalu sudah saya bagikan materi mengenai istilah-istilah, ya, istilah-istilah dalam studi linguistik, khususnya studi pragmatik. Jadi ada 3 istilah yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand de Saussure, yaitu langes, lang, dan parole. Nah, mari kita bahas ketiga istilah ini. Yang pertama, langes. Langes ini digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal. Jadi langes ini bersifat abstrak, ya. Kemudian langes ini padanan katanya adalah bahasa. Jadi bahasa secara umum. Misalnya istilah bahasa yang digunakan untuk membedakan penggunaan komunikasi oleh hewan dan manusia. Jadi misalnya manusia menggunakan bahasa sedangkan hewan tidak. Itu adalah istilah dalam yang bisa digunakan dalam langes. Jadi langes ini adalah istilah umum yang sangat abstrak yang digunakan untuk menjelaskan bahasa. Kemudian yang kedua adalah lang. Lang ini adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Jadi lang ini sifatnya abstrak juga, tetapi lebih khusus ya dibandingkan dengan langes. Jika langes itu bahasa secara umum, lang ini bahasa yang bersifat lebih khusus. Misalnya Dina belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ada bahasa Prancis, ada bahasa Jerman, bahasa Indonesia, itu termasuk dalam istilah lang. Sama-sama ya, lang dan langes ini sifatnya sama-sama abstrak. Kemudian yang ketiga adalah parole atau kita parole gitu ya. Nah, parole ini adalah pelaksanaan dari lang dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan sesamanya. Parole ini sifatnya konkret, jadi ini adalah pelaksanaan. Jadi yang kita dengarkan ini, tuturan ini atau pelaksanaan dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu disebut sebagai parole. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari tuturan. Jadi, parole itu merupakan bahasa yang bersifat konkret, ya, lihat, terlihat, terdengar. Jadi wujud parole ini adalah tuturan. Tuturan dapat diamati secara empiris, yaitu dengan didengar. Jadi sesuatu yang kita dengar itu disebut sebagai tuturan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan definisi yang disampaikan oleh KBBI? Jadi KBBI mendefinisikan tuturan itu berasal dari kata dasar tutur. Tutur, ucapan, kata benda, kata, perkataan, dan kata, sepatah kata, atau kata perkataan yang diucapkan, atau kata yang diujarkan. Jadi, sesuatu yang keluar dari mulut kita, kemudian didengar oleh orang lain, itu disebut sebagai tuturan. Nah, dalam kajian pragmatik, tuturan menjadi hal yang sangat penting karena tuturan inilah yang akan kita analisis dalam kajian
pragmatik. Jadi bagaimana seorang itu berbicara, bertutur, kemudian didengarkan oleh lawan tuturnya, kemudian lawan tutur menginterpretasikan apa yang disampaikan, apa yang dituturkan oleh lawan bicaranya, itulah yang akan dikaji dalam kajian pragmatik. Jadi bahan baku dalam kajian pragmatik tentu saja adalah tuturan. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi dari tuturan dan juga mengenai situasi tutur. Apa saja itu? Mari kita simak pada sesi selanjutnya. Terima kasih.